sini kelompok kami akan menjelaskan tentang introduction. Untuk pertama-tama perkenalkan kelompok kami dari kelompok 4. Untuk yang pertama yaitu saya Bagus Mulyo dengan MPM Mahir 323, yang kedua yaitu Maywana dengan NPM Mahir 328, yang ketiga Safa Livia dengan MPM Mahir 334, dan yang terakhir yaitu Indah Fitria dengan MPM Mahir 338. Untuk yang pertama yaitu purpose and rationale for the book, atau tujuan dan alasan penulisan buku. Penulis John W. Creswell menjelaskan bahwa buku ini ditulis untuk membantu pembaca memahami dan membedakan 5 pendekatan utama dalam penelitian kualitatif, yaitu ada narrative research yang berfokus pada cerita atau pengalaman hidup seseorang, ada fenomenologi yang mencari makna dari pengalaman yang dialami sekelompok orang, ada grounded theory, merupakan teori yang membangun teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Terus ada etnografi, mempelajari budaya atau kehidupan sosial suatu kelompok, dan ada case study, menyelidiki satu atau beberapa kasus secara mendalam. Nah, tujuan utama buku ini yaitu ingin menyajikan kelima pendekatan secara berdampingan agar pembaca bisa, yang pertama, melihat perbedaan dan persamaan di antara mereka, memahami bagaimana setiap pendekatan digunakan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari merumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, menganalisis hasil, menulis laporan, sampai menilai validitas atau keabsahan penelitian. Misalnya, pertanyaan penelitian dalam grounded theory biasanya berbeda bentuk dan tujuannya dibanding pertanyaan dalam fenomenologi. Nah, dengan membandingkan keduanya, kita bisa lebih paham kapan dan mengapa setiap pendekatan digunakan. Nah, mengapa buku ini berbeda dari buku lain? Kebanyakan buku tentang penelitian kualitatif biasanya hanya membahas satu pendekatan saja. Misalnya, buku tentang etnografi saja atau tentang grounded theory saja. Namun, Creswell merasa bahwa mahasiswa dan peneliti pemula membutuhkan panduan yang lebih luas, bukan hanya satu cara, tetapi berbagai pilihan agar bisa menyesuaikan pendekatan dengan topik dan minat penelitiannya. Jadi, buku ini membentuk pembaca untuk mengenal beragam pilihan pendekatan penelitian kualitatif, memahami kelebihan dan keasahan masing-masing, dan memilih pendekatan yang paling sesuai dengan masalah penelitian yang ingin diteliti. Harapan penulis melalui buku ini yaitu agar pembaca dapat memahami langkah-langkah dalam proses penelitian kualitatif dengan lebih jelas, mengenal dan mengerti mengenai 5 pendekatan utama penelitian kualitatif, dan mampu membedakan kesamaan dan perbedaan di antara kelima pendekatan tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai what is new in this edition, atau apa yang baru di dalam edisi ini. Yang pertama, itu pada bab 2, membahas tentang asumsi filosofis dan kerangka interpretatif yang digunakan oleh peneliti kualitatif. Lalu, pada bab ketiga, itu telah ditambahkan bagian baru tentang isu-isu etika yang menelusuri jenis-jenis dilema etika kualitatif yang mungkin muncul pada berbagai fase proses penelitian. Lalu pada bab keempat itu telah ditambahkan bagian pada masing-masing dari 5 bagian yang terkait dengan mendefinisikan karakteristik pendekatan. Lalu pada bab kelima itu juga mempengaruhi artikel ilustratif yang digunakan pada bab tersebut dan menghapus artikel yang sudah ketinggalan zaman. Lalu terdapat dalam diskusi tentang pertanyaan penelitian itu menyederhanakan diskusi tentang sub pertanyaan dan berfokus pada bagaimana sub pertanyaan membagi pertanyaan inti menjadi beberapa bagian.
Lalu telah ditambahkan metode pengumpulan data kualitatif online ke dalam diskusi di bab 7. Lalu ada dalam analisis data pada 8, itu telah ditambahkan teknik baru yang sedang dibahas untuk menganalisis data di masing-masing dari kelima pendekatan dan mengutip referensi terkini. Yang terakhir itu seperti yang disajikan dalam bab 9, itu telah ditambahkan lebih banyak informasi tentang reflektivitas, kepentingannya, dan bagaimana hal itu dapat dimasukkan ke dalam studi kualitatif. Selanjutnya, positioning myself atau menempatkan diri saya. Pada bagian ini, John C. Creswell menjelaskan tentang dirinya sendiri agar pembaca bisa memahami sudut pandangnya dalam menulis buku. Ia bercerita bahwa dulu ia dilatih sebagai peneliti kuantitatif atau penelitian yang berfokus pada angka, data statistik, dan pengukuran yang objektif. Namun sekitar tahun 1980-an, ia diminta untuk mengajar mata kuliah penelitian kualitatif untuk pertama kalinya di universitasnya. Dari situlah ia mulai mendalami penelitian kualitatif dan menulis edisi pertama buku ini. Nah, seiring waktu, ia mengembangkan keahlian dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga metode campuran atau mixed method. Jadi, latar belakangnya membuat dia memiliki pemahaman yang kuat tentang struktur dan metodologi penelitian, baik yang bersifat ilmiah maupun humanistik. Creswell menjelaskan bahwa pengalamannya itu mempengaruhi cara ia menulis dan mengajarkan penelitian kualitatif. Berikut ada beberapa ciri khas pendekatan dari Creswell. Yang pertama, menekankan proses penelitian yang sistematis. Ia tetap percaya bahwa penelitian kualitatif juga memiliki proses yang teratur dan terstruktur meskipun berbeda dengan metode kuantitatif. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengumpulan data yang luas dan mendalam, analisis data yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, dan serta pemanfaatan teknologi seperti software analisis data kualitatif. Kedua, memiliki ketertarikan pada struktur penulisan. Creswell sangat tertarik dengan seni menulis dalam penelitian kualitatif. Menurutnya, menulis laporan penelitian bukan sekedar menyusun hasil, tetapi juga membangun cerita dan struktur yang hidup dan bermakna, mirip seperti menulis esai kreatif, puisi, atau karya naratif. Yang ketiga, kecenderungan berpikir secara terstruktur tapi fleksibel. Karena latar belakangnya dari penelitian kualitatif, ia sering dianggap berada di aliran post-positivis dalam penelitian kualitatif. Artinya ia tetap suka dengan keteraturan dan sistematika ilmiah. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak bisa dikotakkan begitu saja. Karena dalam beberapa penelitiannya, ia juga menggunakan pendekatan realis, konvensional, dan advocacy. Selanjutnya, pandangan terhadap penelitian kualitatif. Creswell menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang sah dan berharga, bukan sekedar pelengkap penelitian kuantitatif. Jadi pada slide ini itu adalah selection of the approach. Jadi pada dasarnya itu pemilihan 5 pendekatan. Jadi mereka yang melakukan studi kualitatif itu memiliki sejumlah pilihan pendekatan yang memungkinkan seorang dapat memperoleh rasa keragaman ini dengan memeriksa beberapa klasifikasi atau tipologi. Nah, di bawah ini itu ada tabel dari desain penelitian dan penyelidikan kualitatif. Untuk yang pertama itu ada Yakob untuk disclaimer-nya atau fish-nya itu ada pendidikan atau education. Nah, di bawahnya itu ada Munhal dan Euler, itu pendekatan kualitatifnya itu fenomenologi. Nah, teori dasar, etnologi, dan penelitian sejarah. Untuk fish-nya sendiri itu adalah perawatan. Itu yang ketiga ada Lancy. Pendekatan kualitatifnya itu ada beragam, ada antropologi, sosiologi, biologi, dan lain-lain. Untuk
Fitnya sendiri itu sama dengan yang pertama, yaitu pendidikan. Selanjutnya ada Strauss dan Corbin, ada pendekatan kualitatifnya sendiri, itu ada teori dasar, etnografi, fenomenologi, riwayat hidup, dan analisis percakapan. Yang Fitnya sendiri itu ada sosiologi dan perawatan. Nah, ini itu ada Morse. Untuk pendekatan kualitatifnya sendiri itu ada fenomenologi, etnografi, etnoscience, dan teori dasar. Itu Fitnya sendiri yaitu perawatan. Untuk yang selanjutnya itu ada Mustakas. Nah, pendekatan kualitatifnya itu ada etnografi, teori dasar, penelitian heuristik, dan lain-lain. Untuk fieldnya sendiri yaitu psikologi. Selanjutnya ada Denjin dan Lincoln. Untuk pendekatannya itu hampir sama, ada studi case, etnometodologi. Nah, untuk fieldnya sendiri itu ada ilmu sosial atau social science. Selanjutnya itu ada Miles dan Hubbard. Itu pendekatannya hampir sama, pendekatan terhadap data kualitatif analisa, interpretivisme, antropologi sosial, penelitian sosial kolaboratif. Nah, untuk fieldnya sendiri yaitu ada ilmu sosial, hampir sama dengan yang di atas, atau social science. Nah, yang di bawah itu Cliff dan William itu untuk fieldnya sendiri yaitu psikologi. Untuk pendekatan kualitatifnya itu ada metode kualitatif seperti etnografi, fenomenologi, studi artefak. Selanjutnya ada Denjin dan Lincoln. Itu untuk fieldnya sendiri itu ilmu sosial. Untuk pendekatan kualitatifnya itu ada beberapa, kemungkinan ada banyak, beberapa seperti kinerja, kritis, publik, etnologi, praktik interpretatif, studi kasus, teori dasar, otoritas naratif. Terus selanjutnya itu ada Marshall dan Rosman. Itu pada 2010 pendekatannya sendiri itu ada pendekatan etnografi, pendekatan fenomenologi, pendekatan sosiolinguistik, yaitu genre kritis seperti teori ras kritis, teori queer, dan lain-lain. Untuk fieldnya sendiri yaitu education atau pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada Saldana pada 2011, yaitu untuk pendekatan kualitatifnya sendiri itu ada etnografi, teori dasar, fenomenologi, studi kasus, analisis konten, penelitian metode campuran, penyelidikan naratif, penelitian berbasis seni, autoetnografi, penelitian evaluasi, penelitian aksi, jurnalisme investigasi, dan penyelidikan kritis. Untuk fieldnya sendiri itu ada seni teater, nah, atau bisa dikatakan arts lah. Nah, di bawah ini itu ada Denjin dan Lincoln lagi dengan strategi penelitian itu desain, studi kasus, etnografi, beserta observasi, kinerja, fenomenologi, dan lain-lain. Dengan mencermati klasifikasi ini itu kita dapat melihat bahwa beberapa pendekatan muncul secara konsisten selama bertahun-tahun seperti etnografi, grounded teori, fenomenologi, dan studi kasus. Selain itu, sejumlah pendekatan terkait naratif telah dibahas seperti sejarah kehidupan, autoetnografi, dan biografi. Dengan begitu banyak kemungkinan. Nah, berarti pada dasarnya itu pendekatan 5 itu sering muncul bertahun-tahun dan sering digunakan berkali-kali. Selanjutnya adalah audiens atau biasa disebut dengan hadirin. Jadi dalam buku ini itu menjelaskan digunakan untuk akademik dan juga mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kualitatif. Nah, isi dari buku ini itu adalah membandingkan dari kelima pendekatan kualitatif. Lalu ada menjelaskan dasar-dasar dari penelitian kualitatif, kemudian adalah
membantu memilih metode yang tepat digunakan dalam tesis maupun disertasi. Nah, manfaat dari penggunaan ini itu berguna bagi peneliti pemula maupun peneliti yang berpengalaman untuk memperluas adanya dalam pemahaman metodologis. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.